Saya akan menyampaikan satu topik kepada saudara semua, yaitu tentang hidup berpadanan dengan Injil. Hidup berpadanan dengan Injil. Kita buka di dalam Filipi pasal 1 ayat 27 sampai dengan 30. Filipi pasal 1 ayat 27 sampai dengan 30. Demikian firman Tuhan. Filipi pasal 1 ayat 27 sampai dengan 30. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang hidup berpadanan dengan Injil, tentu ada satu standar atau padanan di dalam kehidupan kita. Kata berpadanan berarti ada satu yang menjadi patron kita atau menjadi satu bentuk yang menyerupai kita yang harus kita sumpahi. Ada satu teladan atau ada satu bentuk yang membuat mencerminkan diri kita. Oleh karena itulah hidup berpadanan dengan Kristus artinya kita ini sedang bercermin dengan Injil. Hidup berpadanan dengan Kristus sama dengan kita sedang bercermin dengan Injil. Untuk kita mengerti bahwa keberadaan kita dalam bercermin, tentu cermin itu menggambarkan siapakah diri kita yang sesungguhnya. Kecuali cermin itu adalah cermin yang berbentuk cekuk, cembung atau dan yang lain sehingga bentuknya berbeda hasilnya. Tetapi kalau kita berbicara cermin yang standar, maka akan melihat ketika kita bercermin, kita akan melihat siapakah aku ini. Baik itu bentuk tubuh kita, wajah kita, dan di dalam juga tentang ekspresi yang timbul di wajah kita. Kalau kita tubuh kita mungkin beratnya berlebih, mengembang ke kanan ke kiri, maka di cermin akan kelihatan perkembangan ke kanan dan ke kirinya. Ketika kita melihat wajah kita mungkin ada kerutan demi kerutan, maka akan kelihatan kerutan demi kerutan. Ketika wajah kita memancarkan hati kita yang penuh dengan kemurahan, atau wajah kita sedang mendokol atau apapun, maka di cermin akan kelihatan siapakah kita ini. Di wajah kita ini, kedokolan kita akan terpancar di dalam wajah kita, maka kita akan melihat siapakah aku dan keberadaan seperti apa kita ini semua. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian juga ketika kita bercermin berpadanan dengan Injil, maka Injil itu apakah sudah terpancar di dalam kehidupan kita? Kita bisa melihat dalam diri kita Injil tersebut atau tidak. Kalau yang kita lihat di gambar itu, di cermin itu, keberadaan kita tidak seturut dengan Injil, maka hidup kita belum disebut dengan berpadanan dengan Injil. Kalau hidup kita selalu marah dan marah, maka kita belum tahu keberadaan kita apakah sudah mencerminkan Injil atau tidak. Oleh sebab itu, Injil itu harus menjadi pengertian kita, pemahaman kita, sehingga kita memahami Injil, apa yang disebut dengan Injil, apa karakteristik Injil, dan apa yang harus kita lakukan untuk Injil, sehingga kita bisa melihat pribadi kita. Nah, oleh karena itulah apa itu Injil Yesus Kristus, supaya kita mengerti ketika kita bercermin, memancarkan, kita melihat bahwa diri kita adalah sudah seperti Injil atau berpadanan dengan Injil. Nah, apa itu Injil Yesus Kristus? Injil di dalam bahasa Inggris ditulis dengan kata gospel, di dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata evangelion. Jadi kalau kita melihat Injil, maka ada kata evangelion yang seringkali kita kenal sekarang kata evangelis, evangelisasi. Ada penginjilan, pemberitaan Injil. Karena kata Injil itu artinya ada
ada suatu bentuknya adalah aktif. Ketika kita menerima Injil, maka ada aktivitas dalam diri kita itu untuk memancarkan atau mencerminkan Injil. Jika hidup kita berpadanan dengan Injil, maka sudahkah kita melakukan apa yang diajarkan Injil di dalam diri kita, dalam kehidupan saudara semuanya. Oleh karena itulah definisi Injil itu adalah kabar baik. Ketika kita ingin memberitakan Injil dan kita memahami apa itu Injil, Injil itu adalah salah satu berita kabar baik, maka sudahkah kita keberadaan kita memberitahukan, mengabarkan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan atau belum? Saudara, kehidupan saudara apakah sudah memberitakan kabar baik tersebut atau tidak? Atau justru keberadaan kita membawa orang itu kesusahan demi kesusahan, terjadi suatu pertentangan atau perkelahian, ataupun terjadi suatu persoalan demi persoalan dengan keberadaan kita. Kalau keberadaan kita tidak membawa damai, tidak membawa kabar baik, maka kita belum mencerminkan Injil. Oleh karena itu, saudara, kita harus mengabarkan kabar baik itu. Keberadaan saudara harus menjadi kabar baik itu. Itulah yang disebut dengan kesaksian. Jadi ketika kita ingin mengabarkan atau memberitakan Injil, bukan kita selalu berbicara tentang memberitakan, membagi traktat kemana-kemana, ataupun kita memberikan Yesus juru selamat, Yesus adalah terang dunia. Kalau engkau tidak percaya kepada Tuhan Yesus, kamu akan masuk neraka. Bukan demikian. Memang yang kita beritakan adalah Injil. Tetapi apa yang dimaksud dengan Injil kabar baik adalah saudara kita semua harus menjadi kesaksian kabar baik tersebut. Kita harus menjadi kabar baik untuk mereka semua. Keberadaan kita harus menjadi kesaksian. Keberadaan kita bukan menjadi batu sandungan di tengah-tengah masyarakat. Kalau keberadaan kita menjadi batu sandungan, tidak membawa kabar baik, maka kita belum menjadi Injil atau cermin Injil. Di dalam 2 Korintus dikatakan bahwa firman Tuhan bukan ditulis dalam 2 loh batu. 2 Korintus pasal 4 kalau nggak salah, tetapi ditulis di dalam loh daging kita. 2 Korintus pasal 3, di dalam loh daging kita. Artinya bahwa firman itu sudah menyatu dengan kita. Firman Tuhan itu sudah ditanam dalam daging kita. Maka keberadaan kita, kehidupan kita, itulah mencerminkan Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu Injil sudah seharusnya menjadi mendarah daging dalam hidup kita. Saudara semua yang percaya kepadanya untuk memberitakan kabar baik. Kesaksian dimanapun keberadaan kita harus memancarkan cermin Injil itu. Injil di keberadaan kita dimanapun berada. Ketika kita mengabarkan Injil, maka kita harus menjadi terang di tengah-tengah masyarakat yang berdampak kepada semua orang. Itulah kabar baiknya. Ketika kita mengabarkan Injil, maka kita harus menjadi garam di tengah-tengah masyarakat, di mana memberikan dampak rasa untuk masyarakat ataupun di tengah-tengah masyarakat yang kehidupannya masih mungkin di dalam kehambaran di dunia ini. Kita memberi rasa untuk mereka. Itulah yang disebut dengan kabar baik. Injil juga disebut juga dengan kabar sukacita. Kesukaan kita itu bagaimana? Rasul Paulus kita lihat di dalam kehidupan di penjara, di dalam penganiayaan, di dalam dia katakan ada duri di dalam dagingku. Dia selalu berkata, aku bersukacita, aku bersukacita. Aku senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Inilah ciri khas dari tulisan Rasul Paulus. Di dalam penderitaannya di penjara, di dalam penderitaannya karena tekanan demi tekanan, di dalam penderitaannya karena apa? Tidak diakuinya sebagai rasul, justru dikejar-kejar oleh semua orang. Bahkan dia harus masuk penjara di Roma dan dia terbelenggu dengan kaki. Kalau kita lihat penjara di kota Roma itu bukan seperti penjara sekarang, tetapi ada di bawah tanah dan itu kondisinya lembab. Orang di penjara itu juga dirantai kaki dan tangannya.
sehingga penderitaan yang dia alami. Tetapi Rasul Paulus katakan, aku bersuka cita, aku bersuka cita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena Paulus sudah hidupnya mencerminkan Injil itu. Injil sudah menjadi darah dagingnya, sehingga di dalam kondisi apapun dia berkata, aku bersuka cita. Yang ketiga, apa itu Injil? Injil adalah berita keselamatan. Yesus datang untuk memberitakan, untuk membawa keselamatan kepada semua manusia yang sudah tergadaikan karena dosa keturunan. Injil membebaskan mereka. Injil memberikan keselamatan bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Oleh karena itulah ketika kita membaca Injil, sentral daripada semua berita Injil adalah keselamatan ada di dalam Yesus Kristus. Melalui kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Itulah berita Injil, yaitu berita keselamatan. Bagaimana Mesias yang sudah dinubuatkan dalam perjanjian yang lama, akan datang Mesias yang akan membawa kebebasan, akan datang Mesias yang akan membawa mereka, umatnya, kepada suatu keselamatan. Dan siapakah Mesias itu? Bangsa Israel menggebu-gebu mengharapkan Mesias itu. Tetapi ketika masuk di dalam perjanjian yang baru, Yesus katakan, akulah Mesias, akulah Raja. Orang Yahudi tidak mau menerima Yesus Kristus sebagai Raja dan Mesias. Justru mereka berusaha untuk membunuh Yesus Kristus. Saudara, keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus. Oleh karena itulah Injil adalah berita keselamatan. Ketika kita mencerminkan Injil, maka pertanyaan yang harus kita renungkan bersama-sama, apakah hidup kita sudah masuk di dalam hidup keselamatan Yesus Kristus? Apakah keberadaan kita sudah merasa yakin bahwa kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus? Banyak orang yang percaya bahwa aku sudah diselamatkan, tetapi ketika menjalani kehidupannya agak ragu, apalagi ketika menghadapi situasi kondisi yang sulit, dia mulai meragukan, betulkah keselamatan demikian? Apalagi ketika menghadapi apa yang menjadi kerinduan demi kerinduan, tekanan demi tekanan, itu bisa mempengaruhi di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Injil adalah berita keselamatan. Yang keempat, apa itu Injil? Injil adalah berita kemenangan. Saudara, ketika kita berbicara tentang Injil, Injil adalah kemenangan. Oleh karena itulah ketika Paulus memberitakan kepada orang-orang non-Yahudi, kepada orang-orang Yunani, dia kata, inilah kemerdekaan di dalam Kristus. Kemerdekaan di dalam Kristus. Orang yang hidupnya ada di dalam belenggu manusia sudah tergadaikan oleh dosa. Oleh karena itulah Yesus datang untuk menyelamatkan, untuk memerdekakan mereka. Inilah berita kemenangan. Dan biasanya kalau dalam perjanjian yang lama, kata evangelium itu dipakai untuk apa? Dalam Septuaginta. Septuaginta itu adalah Alkitab Alkitab perjanjian lama yang ditulis dalam bahasa Yunani, itu Septuaginta. Ketika menemukan kata kemenangan di dalam peperangan, ditulis dalam kata evangelium. Artinya bahwa kemenangan itu adalah berita Injil. Saudara bisa bersaksi tentang kemenangan atas permasalahan. Saudara bisa bersaksi tentang kemenangan atas persoalan demi persoalan. Saudara bisa bersaksi tentang kemenangan atas ego kita sendiri, atas diri kita sendiri. Itulah berita kemenangan. Bagaimana di dalam Tuhan kita sudah dikuburkan ego kita, dan kita sudah dibangkitkan bersama dengan Tuhan. Sehingga kita katakan, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup. Itulah berita kemenangan. Kemenangan atas dosa, kemenangan atas keakuan, kemenangan atas kematian kekal. Dan kita sudah menang, sehingga kita beroleh kehidupan yang kekal, memperoleh penebusan dari Yesus Kristus, sehingga kita dibebaskan, kita dimerdekakan di dalam Yesus Kristus. Inilah arti daripada Injil. Seperti apa yang disaksikan oleh Rasul Paulus. Kalau kita membandingkan kehidupan Rasul Paulus antara sebelum dan sesudah bertobat, itu sungguh luar biasa. After, before-nya Paulus demikian luar biasa. Sebelum berjumpa dengan Kristus, dia adalah guru
Tetapi sesudah berjumpa dengan Kristus, dia adalah guru Injil Yesus Kristus. Sebelum berjumpa dengan Kristus, dia adalah penganiaya jemaat. Sesudah berjumpa dengan Kristus, dia adalah penyelamat jemaat. Sebelum berjumpa, di dalam hidupnya ada di dalam kebinasaan. Tetapi sesudah berjumpa, hidupnya di dalam keselamatan. Sebelum berjumpa dengan Kristus, dia adalah budak di dalam hukum Taurat. Tetapi setelah dia berjumpa dengan Yesus, merdeka di dalam kasih. Seorang ahli Taurat selalu hidup melakukan hukum-hukum dengan sebenar-benarnya dan setaat-taat. Hukum Taurat itu bukan berbicara hanya 10 apa yang diajarkan oleh Musa, tetapi hukum peraturan-peraturan ketetapan yang dibuat oleh manusia, oleh bapak-bapak leluhur mereka, itulah juga disebut dengan firman Tuhan. Jadi dalam kehidupan mereka, Taurat itu adalah 10 apa yang diajarkan oleh Musa dan juga apa yang diajarkan oleh leluhur-leluhur, yaitu adat istiadat, dongeng, tradisi, budaya, dan lain sebagainya. Hari raya itu adalah apa yang diajarkan oleh leluhur mereka dan posisinya, kualitasnya sama dengan Taurat. Dia sebagai ahli Taurat melakukan hukum Taurat itu dengan sebenar-benarnya, tanpa cacat. Karena bagi mereka, orang-orang penganut hukum Taurat, orang-orang Taurat, ahli Taurat ini, surga, keselamatan, hidup yang kekal jika mereka dapat melakukan hukum itu dengan setaat-taatnya. Oleh karena itulah muncul pada waktu Paulus dan juga para rasul mengajar, ada istilah yang disebut Injil lain. Injil yang benar adalah Injil Yesus Kristus yang diajarkan oleh para rasul. Tetapi ada yang disebut dengan Injil lain yang diajarkan oleh guru-guru palsu atau guru-guru penyesat. Maka perlu diwaspadai ketika kedatangan Tuhan Yesus akan datang penyesat-penyesat, guru-guru palsu. Di dalam jemaat Korintus juga muncul guru-guru palsu, guru-guru yang mengajarkan bahwa keselamatan itu bukan hanya percaya kepada Injil Yesus Kristus, tetapi juga melakukan hukum Taurat. Banyak pengajar-pengajar demikian, sehingga perlu diwaspadai. Maka muncullah istilah di dalam istilah waspada dan berjaga-jagalah terhadap ragi orang Farisi. Karena ragi, kalau kita melihat, itu adalah salah satu komponen di dalam pembuatan roti. Dan komponen pembuatan roti ini, ragi ini sifatnya adalah asam dan dapat ketika dimasukkan dalam roti adonan, maka roti itu akan mengembang. Dan roti ketika mengembang bisa, kalau pakai roti itu akhirnya mengembang, tetapi kalau kita mencium baunya, maka baunya sedikit-sedikit asam. Karena di dekat rumah saya ada pabrik roti, saudara. Jadi kalau ketika dia sedang membuat roti, wah, baunya sudah semerbak, gitu kan? Bau roti tetapi sedikit asam tercium. Nah, saudara yang kasih, tetapi ragi ini adalah sifatnya merusak. Sadar atau tidak sadar, akhirnya ini ragi ini akan mengkamilkan adonan. Adonan itu akhirnya menjadi semua, kalau kita ini tidak segera dibentuk, maka akan mengkamilkan, akan membuat adonan itu rusak. Saya yakin ibu-ibu, saudari-saudari ini yang pandai, yang senang bikin roti, tahu akan kualitas ragi. Dan ketika, oleh karena itu firman Tuhan kata hati-hati terhadap ragi orang Farisi. Ajaran-ajaran mereka, orang-orang Farisi dan ahli Taurat, perlu kita waspadai supaya apa? Tidak mempengaruhi pola pikir kita, pengetahuan kita, sehingga berdampak kepada tindakan-tindakan kita. Saudara, Paulus adalah guru Injil yang mengajarkan Injil Yesus Kristus. Dia adalah seorang penyelamat jemaat, bagaimana dia membagikan keselamatan itu kepada semua orang. Dan dia juga di dalam keselamatan selalu hidup di dalam kemerdekaan. Walaupun secara fisik menderita, walaupun secara jasmani dia penuh dengan tekanan demi tekanan, tetapi dia selalu katakan bersukacitalah, dan bersyukur. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Di dalam Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 24 dikatakan demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kami. Paulus ketika dia sudah berjumpa dengan Kristus, dia dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah, memberi damai. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Inilah kerinduan Paulus, ingin bersama-sama dengan Kristus. Dia mengalami tekanan demi tekanan di dunia ini, tetapi dia katakan lebih enak berjumpa dengan Kristus, bersama dengan Kristus. Tetapi ayat yang kedua berkatakan, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kami. Radikalisme, teroris muncul karena mereka senantiasa kerinduan mereka adalah surga dan surga. Mereka senantiasa ingin melihat perjumpaan dengan Tuhan, dengan Allahnya. Teroris itu muncul karena mereka melakukan setiap tindakan-tindakan karena dia ingin berjumpa dengan apa yang dijanjikan di dalam keyakinannya. Di dalam kekristenan pun ada yang disebut dengan teroris ataupun dengan radikalisme. Karena senantiasa yang diajarkan adalah surga dan surga. Mereka ingin mendapatkan suatu surga. Seperti Rasul Paulus, kerinduannya adalah berjumpa bersama dengan Kristus. Itu lebih baik. Karena semua adalah kerinduan bersama dengan Kristus, terlepas dari penderitaan di dunia ini. Ketika dia berjumpa dengan Kristus, maka ada sukacita dan hati yang gembira terus menerus. Tetapi Paulus katakan, lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena belum banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Dan itulah tugas Rasul Paulus untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa. Saudara, kerinduan kita apa? Mungkin kita rindu berjumpa bersama dengan Tuhan, tidak ada susah, tidak ada penderitaan, dan tidak ada kesulitan demi kesulitan. Hati selalu memuji menyembah Tuhan. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tugas kita di dunia ini belum selesai. Kita harus membagikan berita Injil. Hidup kita harus berpadanan dengan Injil supaya dilihat oleh segala makhluk. Mereka melihat kehidupan kita untuk memancarkan Injil Yesus Kristus kepada mereka semua. Dan itu tugas saudara semuanya dan saya. Maka kerinduan sesungguhnya adalah surga. Tetapi di dunia ini kita harus tetap berkarya bagi Kristus. Masih banyak orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Masih banyak orang-orang yang kesulitan karena mereka belum mendengar berita Injil. Masih banyak saudara-saudara kita yang hidup di dalam dosa. Masih banyak saudara-saudara kita yang belum mendengar berita Injil. Masih banyak mereka yang belum menerima Yesus Kristus. Oleh karena itu tugas kita lah untuk menjadi cermin Injil untuk mereka semua. Lewat kesaksian saudara semuanya, lewat kehidupan saudara semuanya, maka Injil dapat diberitakan dimanapun berada. Saudara sebagai pekerja, sebagai karyawan di sebuah perusahaan ataupun di kantor, itu saudara harus mencerminkan Injil Yesus Kristus. Saudara sebagai pedagang, sebagai wira swastawan, sebagai wira swasta entrepreneur, juga harus membagikan Injil. Saudara sebagai ibu rumah tangga juga harus memberitakan Injil. Saudara sebagai mahasiswa ataupun pelajar juga harus memberitakan Injil. Memberitakan Injil tidak memandang harus pendeta yang memberitakan Injil, tapi kita semua harus memberitakan Injil. Seperti firman Tuhan, pergilah jadikan semua bangsa murid. Jadikan semua bangsa. Itulah tugas kita semua. Jikalau saudara semua sudah dimuridkan dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Yesus, sebagai guru, juru selamat kita, maka saudara adalah orang-orang yang sudah dimuridkan. Maka sudah seharusnya kita belajar untuk memuridkan mereka. Dengan apa?
kehidupan kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus, dengan kehidupan kita yang sudah diperbaharui pola pikir kita, akal budi kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang dapat mengerti mana kehendak Tuhan yang menentukan. Roma 12 ayat 1 dan 2. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu bagaimana kita supaya dapat hidup berpadanan dengan Injil? Yang pertama adalah bagaimana kita dapat hidup berpadanan dengan Kristus, dengan Injil Kristus? Yang pertama adalah satu roh, yaitu satu pengertian tentang Injil Yesus Kristus yang benar. Tadi saya katakan bahwa pada masa itu Injil itu banyak, ajaran-ajaran itu banyak. Maka sebagai standar pengajaran yang benar adalah Injil Yesus Kristus yang diajarkan oleh para rasul. Karena pada waktu itu belum berbentuk satu cetakan, tetapi Injil masih bentuk adalah daya ingat dari murid-muridnya. Oleh karena itulah ketika murid-murid mendengar tentang Injil itu dan diingat, maka mereka lah yang disebut dengan rasul. Dan ketika ada persoalan demi persoalan di dalam jemaat, maka rasul-rasul itulah yang akan memberitakan tentang Injil kepada mereka. Tetapi ada kalanya yang namanya manusia, rasul juga manusia. Kadang juga ada hal-hal yang belum dapat dimengerti untuk penyelesaian masalahnya. Maka mereka akan membawa masalah itu di dalam sidang di Yerusalem. Rasul-rasul akan bersidang di Yerusalem untuk memutuskan ini masalah ini bagaimana Injil. Maka semua rasul 12 akan memandang dari sisi-sisi yang lain. Maka dikatakan inilah jawaban daripada Injil Yesus Kristus. Karena rasul-rasul adalah mewakili Yesus Kristus di dalam pengembalaan, di dalam pengajaran kepada jemaat Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jikalau saudara memahami satu roh, satu pengertian tentang Injil Yesus Kristus yang benar, maka saudara tentu hukumnya wajib membaca Alkitab. Terkhusus adalah di dalam Injil, di dalam Gospel ataupun Injil. Injil ada 4. Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu yang menjadi dasar kita. Sehingga saudara ketika membaca Injil, kita bisa memahami dan mengerti ajaran yang benar tentang Yesus Kristus seperti apa, supaya kita tidak dinaklukan ataupun terombang-ambing oleh arus ajaran dunia ini. Apalagi dalam era globalisasi ini, keterbukaan, semua teknologi begitu luar biasa. Banyak ajaran yang secara nalar itu masuk akal, tetapi sebenarnya itu keliru. Ada pengajaran yang senantiasa ini loh membuat hatiku terharu sampai aku menangis, tapi sebenarnya itu juga keliru. Saudara, maka perlu kita makan makanan yang apa? Yang murni, yaitu firman Tuhan. Memang bagus, baik kita itu mendengar khotbah-khotbah, tetapi itu bukan makanan yang murni. Karena itu hasil apa? Terjemahan, hasil interpretasi dari pengkhotbahnya. Tetapi saudara, kalau saudara ingin mendapatkan makanan yang sehat, maka makanlah makanan-makanan yang murni, tidak instan ataupun hasil dari olahan-olahan koki-koki yang cepat saji. Makanan yang murni, bahan bakunya murni, yaitu Injil, Alkitab, firman Tuhan. Itu yang murni, apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Karena Tuhan menginginkan ketika kita bersekutu membaca, merenungkan firman Tuhan, Tuhan punya rencana-rencana yang indah. Tuhan ingin berbicara secara pribadi kepada kita, pribadi harus pribadi. Oleh karena itu saudara, banyak hal kalau kita membaca satu cerita, tetapi ketika kita menyampaikan, menginterpretasikan dan kita sampaikan kepada orang, hasilnya bisa berbeda-beda. Itulah yang disebut dengan interpretasi. Tetapi sumber makanannya sama. Tapi ketika diolah, disampaikan, itu berbeda-beda tergantung apa pengkhotbahnya, interpreternya itu. Bisa interpreter memiliki latar belakang yang bagus sehingga hasilnya baik, tetapi ada interpreter yang tidak memiliki latar belakang yang baik sehingga hasilnya tidak baik. Kalau interpreternya dia ada latar belakang dukun, maka dia akan menginterpretasikan dengan apa? Perdukunan. Kalau dia interpreternya adalah seorang ahli ekonomi, maka menjelang tahun biasanya dia akan menangani dengan resesi demi resesi. Saudara,
Injil, ingat Injil itu adalah kabar baik. Jadi saudara, kalau kita paham bahwa Injil ada berita kabar baik, maka Injil itu harus menguatkan jemaat, bukan kita menakut-nakuti. Saudara sebagai interpreter menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan berita Injil, maka berita itu harus menguatkan jemaat, memelihara iman jemaat, bukan nakut-nakuti. 2023 akan terjadi resesi, kesulitan demi kesulitan. Saudara harus begini, saudara ini. Saudara, nggak usah sampaikan firman Tuhan. Di dunia ini sudah banyak berita-berita itu. Tetapi kita sebagai orang yang membaca dan sebagai orang yang terpanggil memberitakan Injil, kabarkan kabar baik. Dunia boleh sulit, resesi boleh terjadi di mana-mana, tetapi ingat Tuhan masih bersama dengan kita. Amin. Itu yang harus kita ajarkan. Itulah yang harus kita beritakan kepada mereka semua. Pemahaman, pengertian yang benar tentang Injil, yaitu dalam makanan yang murni, firman Tuhan. Saudara harus membaca, merenungkan firman Tuhan. Baik memang kita mendengar tentang khotbah, tapi saudara untuk mendapatkan makanan yang sehat, nikmatilah makanan yang murni, firman Tuhan. Yang kedua, kita lihat bagaimana kita menjadi hidup berpadan dengan Kristus, yaitu sehati dan sejiwa berjuang di dalam iman, yaitu hidup menjadi saksi di dunia ini. Jadi kita harus sehati dan sejiwa berjuang dalam iman. Iman itu harus diperjuangkan. Seperti doa malam, kita menyampaikan renungan, men-share kita bagaimana perjuangan iman itu harus dikerjakan. Kita boleh berencana, kita boleh mengatur strategi tentang apa yang harus kita kerjakan. Karena iman itu bukan nekat, tapi iman itu ada perlu perhitungan, kita perhitungkan. Dan kita ada action, itulah iman. Tetapi kadang-kadang apa yang kita yakini, Tuhan itu punya rencana yang beda. Karena kita mungkin tidak memahami, karena kita tidak menangkap apa yang menjadi maksud Tuhan untuk kita. Kita seringkali memaksakan apa yang menjadi kehendak kita, bukan kehendak Tuhan. Tetapi ketika kita berbicara iman, maka kita akan berkata, apapun rencana Tuhan, walaupun tidak sesuai dengan kehendakmu, saya percaya bahwa kehendak Tuhan itu yang terbaik untuk kita semua. Karena iman adalah bukti apa yang belum kita lihat, tetapi kita dapatkan. Saudara, sehati dan sejiwa berjuang di dalam iman. Iman perlu diperjuangkan supaya kita dapat menjadi kesaksian bagi dunia ini. Di dunia ini perlu kita menjadi saksi. Tadi saya katakan tadi, beritakan ini, berita kabar baik, berita keselamatan, berita sukacita, berita kemenangan. Kita beritakan kepada mereka lewat kehidupan kita yang sudah mencerminkan Injil Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, dalam Filipi pasal 1 ayat 30 dikatakan demikian. Filipi pasal 1 ayat 30. Lanjut. Di dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat, Paulus ingin menyaksikan kepada mereka bahwa dulu sebelum bahwa perjuangan iman itu tidak membuat orang itu rontok. Walaupun ada tekanan-tekanan yang dialami oleh Paulus, tetapi tidak mengurangi kualitas imannya. Justru semakin dia mengenal siapakah Yesus Kristus itu. Justru dia semakin mengenal bahwa kuasa Tuhan sungguh nyata. Justru dia semakin mengenal bahwa penghiburan dari Tuhan itu sungguh nyata dalam hidupnya. Sehingga Paulus dalam Filipi, dalam Efesus pasal 3 dia menggambarkan seperti bencana harta bencana tanah liat. Bagaimana ketika bencana tanah liat kita bisa melihat keindahannya, maka kita harus mau dibentuk, dipukul, ditendang atau dengan bentuk segala macam supaya duri-duri, kerikil-kerikil yang masih ada dalam adonan tanah liat itu hilang semua. Karena akan mempengaruhi kualitas daripada adonan tersebut. Setelah sudah adonan terbentuk dengan baik, maka dibentuklah menjadi apa? Bencana. Ketika bencana sudah bagus menurut pemandangan Tuhan, maka digambarilah semuanya
menjadi kehendak Tuhan. Setelah itu dibakar, dimurnikan. Saudara adalah harta bejana tanah liat yang sedang dibentuk oleh Tuhan untuk dilihat oleh dunia ini. Seorang ahli yang luar biasa. Apakah Yesus adalah seorang juru selamat? Dia adalah Tuhan. Dibuktikan lewat kehidupan kita semua. Karena kita adalah bejana-bejana tanah liat yang dibentuk oleh penjunan kita, Yesus Kristus. Hidup saudara, apakah sudah sesuai dengan keinginan Tuhan atau tidak? Ini yang menjadi perluan kita bersama. Di dalam Roma pasal 10 ayat 17 dan 18 dikatakan demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Beritakan Injil. Kita setelah mendengar berita Injil Yesus Kristus, maka akan memunculkan iman. Iman adalah aktivitas, iman adalah aktif, iman adalah suatu proses yang berjalan terus menerus. Maka harus kita beritakan menjadi kesaksian kita dimanapun kita berada. Beritakan seperti Rasul Paulus beritakan sampai ke ujung bumi. Mana ujung bumi? Yaitu di mana kita bisa memberitakan, di mana kita bisa ujung bumi pada masa itu adalah di dalam kota Roma. Kota Roma adalah satu destinasi yang dapat menjangkau wilayah-wilayah yang antar benua. Bagaimana kita memberitakan Injil sampai di mana? Mungkin kita tidak sampai ke dunia-dunia lain, tetapi kita dimanapun kita berada, itulah harus kita beritakan. Di mana kita berada? Di pekerjaan, di rumah, di tetangga-tetangga, atau di mana? Kita harus memberitakan kabar baik, memberitakan kabar sukacita, memberitakan keselamatan. Yang keempat, memberitakan kemenangan. Inilah kabar baik kita. Di dalam hidup saudara, sebelum saudara memberitakan, saudara harus mencerminkan Injil itu. Yang menerima Injil Yesus itu diperbaharui oleh Injil. Saudara adalah kabar baik tersebut. Saudara adalah kabar sukacita tersebut. Dan saudara adalah kabar keselamatan. Dan saudara adalah kabar kemenangan. Dan itu akan dilihat oleh dunia, dilihat oleh tetangga-tetangga kita. Katanya orang Kristen selalu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Katanya orang Kristen selalu hidupnya ada di dalam penyertaan Tuhan. Katanya orang Kristen hidupnya ada di dalam perlindungan Tuhan. Katanya Tuhannya orang Kristen itu Tuhan yang hidup. Buktikan lewat kehidupan kita. Kabarkan kabar baik itu lewat kehidupan saudara. Kabarkan kabar sukacita lewat kehidupan saudara. Kabarkan keselamatan seperti saudara sudah diselamatkan. Dan kabarkan berita kemenangan bahwa Yesus Kristus telah menang di atas kematian. Dia bangkit dan naik ke surga dan mencurahkan penolong bagi kita, itu Roh Kudusnya kepada saudara semua. Dan saudara adalah orang-orang istimewa, biji mata Allah. Amin firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Haleluya. Saudara bersiap untuk maju ke depan dan kita akan nyanyi sepuju ini. Saya undang saudara semua untuk bangkit berdiri. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku.
penderitaan demi penderitaan yang dialaminya. Tetapi dia masih peduli dengan jemaat. Dia masih peduli dengan orang-orang percaya yang ada di jemaat Filipi. Sehingga Paulus ingin menasihatkan kepada mereka semua, hendaklah hidup berpadanan dengan Injil Yesus Kristus. Berpadanan dengan Injil Yesus Kristus, maka hidup yang memancarkan Injil Kerajaan Allah, Injil Yesus Kristus ada di dalam hidup jemaat Filipi. Dan ini juga saudara sebagai orang percaya, nasihat Rasul Paulus juga berlaku untuk saudara semua. Hiduplah berpadanan dengan Injil Yesus Kristus, di mana Injil menjadi cahaya yang membentuk kehidupan saudara semua, membentuk karakter saudara, membentuk pola pikir saudara, membentuk di dalam setiap tindakan saudara. Injil yang menggerakkan, Injil yang menjadi roh hidup kita, Injil yang menguasai pikiran, dan Injil yang membawa kita menjadi kesaksian. Kabar baik, kabar sukacita, kabar kemenangan, dan kabar keselamatan ada di dalam kehidupan saudara semua. Karena saudara adalah jaminan daripada Injil Yesus Kristus. Tunjukkan kepada dunia, tunjukkan kepada sekitar saudara, kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus, dan kita adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk hidup menjadi berkat bagi sesama kita. Milikilah semangat gaya hidup membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga kita bisa mendapatkan makanan-makanan yang murni, bukan yang instan. Karena makanan yang murni itu yang akan menyehatkan hidup saudara, menyehatkan kerohanian saudara, sehingga pengiringan saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak mudah tergoyahkan. Saudara akan setia dan taat sampai Tuhan memanggil saudara. Tuhan adalah segala-galanya bagi kita. Memberkati saudara kami yang setia beribadah di dewasa muda ini. Berkati para pengurus dewasa muda.
Berkati para pelayan-pelayan yang berbagian di dewasa muda ini, supaya di ibadah dewasa muda ini menjadi tempat jemaat Tuhan bertumbuh, berakar, dan menghasilkan buah, memancarkan Kristus di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Terima kasih buat Bapak Gembala atas firman-Nya untuk kita ya. Seberapa yang hadir di sini ini yang benar-benar setia sama Tuhan. Meskipun liburan kita tetap ada di gereja. Sebentar kita akan mengikuti seputar jadwal ibadah di tempat ini. Bisa dirayakan atau ada besok ada ibadah raya jam 8 pagi di tempat ini. Pembicaranya Pendeta Lindawati Kodaso. Berikutnya ibadah minggu ibadah anak satu ya. Jadi ibadah raya disertai ibadah anak di lantai atas. Ibadah anak satu jam 8 sama-sama. Kemudian ibadah anak 2 hari Rabu jam 5 di tempat ini. Next, Kamis pertama ibadah doa malam Kamis pertama offset ya. Yang kedua kita pemuritan ya Pak. Dan yang keempat ibadah online di tempat ini. Kemudian Sabtu pagi ada doa pagi di tempat ini, yang bisa bangun boleh ikut bergabung ya. Kemudian Sabtu jam 5 kembali lagi ibadah dewasa muda di tempat ini. Kita sama-sama bergabung. Semoga Sabtu depan semua pada hadir ya. Sudah sudah selesai ya. Nah, saatnya kita akan memberi yang terbaik. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat semua pimpinan Tuhan sepanjang ibadah di tempat ini. Tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Kuduskan setiap tangan-tangan yang memberi. Seberapa kami memberi, biarlah kami boleh memberi dengan sukacita dan dengan kerelaan, tidak dengan paksaan Tuhan, agar supaya setiap persembahan yang kami berikan dapat dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Yang besar dan mulia, amin. Kita sama-sama memberikan yang terbaik bagi Tuhan.
sehingga kami boleh memancarkan Injil di dalam kehidupan kami. Kami rindu Engkau Tuhan untuk senantiasa berbicara kepada kami. Tuhan, Engkau melihat kesetiaan jemaat Tuhan di dewasa muda ini di dalam bersekutu beribadah bersama-sama kami. Tuhan memberkati mereka semua, memberkati pekerjaan, memberkati keluarga, memberkati kesehatan, memberkati studinya. Kami percaya Tuhan, orang yang setia dan taat mengirim Tuhan dan berharap penuh kepada Tuhan. Engkau melihat dan Tuhan akan memberi yang terbaik untuk mereka. Mereka adalah orang-orang yang hidup di dalam kemenangan Tuhan, dan mereka Tuhan pakai untuk memancarkan kemenangan demi kemenangan kepada semua orang. Kabar baik di tengah-tengah masyarakat, sukacita di dalam kehidupan orang-orang yang dalam kesulitan demi kesulitan, dan keselamatan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Memberkati para pelayan Tuhan yang telah melayani Tuhan di ibadah dewasa muda hari ini, baik itu pemain musik, WM dan juga sinar, dan juga untuk yang dalam persembahan, multimedia, sound system, dan asal semuanya Tuhan memberkati mereka. Kami percaya Tuhan, serta jadilah mereka di dalam kerinduan untuk melayani Tuhan. Tuhan akan memberikan apa yang terbaik untuk hidup mereka. Persembahan yang telah diberikan oleh jemaat Tuhan, biarlah persembahan ini boleh kami gunakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan Tuhan juga memberkati tangan-tangan yang telah memberikan. Tuhan, apa yang menjadi kerinduan mereka, Tuhan tahu, dan Tuhan pasti menjadikannya berhasil. Dan Tuhan memberikan kesehatan yang terbaik untuk mereka semua. Setiap pergumulan pengharapannya, Tuhan sertai sampai mereka mendapatkan apa yang dijadikan Tuhan untuk mereka. Ibadah raya besok pagi hari Minggu, Tuhan senantiasa memberkati ibadah. Datangkan para jemaat Tuhan, mereka berduyun-duyun untuk datang bersama-sama dengan kami. Para pembicara yang telah Tuhan persiapkan untuk membentangkan kebenaran firman Tuhan, Tuhan memberkati mereka dengan pengurapan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan selalu menyertai para pelayan yang melayani Tuhan besok pagi, baik musik, ujian, asar, dalam persembahan, multimedia, sound system, semua yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan memberikan mereka hati yang tulus di dalam melayani Tuhan. Tuhan senantiasa mengurapi mereka semua. Terima kasih Tuhan. Dan ibadah anak, biar anak-anak boleh sedang kecil dididik oleh firman Tuhan, menjadi anak-anak generasi depan, dan guru-guru yang mengajarkan, berikan hikmat daripada Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan untuk anak-anak. Terima kasih. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya bahwa berkat Tuhan pasti Tuhan berikan untuk kami, dan kami telah menerimanya daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan saudara untuk menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Terimalah kesehatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat untuk keluarga saudara, berkat untuk pekerjaan saudara, berkat untuk segala aktivitas saudara diberkati dan diperlindungi oleh Tuhan. Terimalah berkat ini di dalam anugerah cinta kasih Bapa di surga. Keselamatan satu-satunya di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai saudara semuanya, mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus